belajar mata pelajaran IPS, yaitu masih di bab 1, yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Tapi kali ini kita dengan subbahasan yang berbeda, yaitu tentang pemahaman lokasi melalui peta. Ini subbahasan kita pagi ini, yaitu Ibu ulangi lagi ya, pemahaman lokasi melalui peta. Oke. Selanjutnya kita langsung saja ke materi. Di sini dijelaskan ada beberapa pengertian tentang peta, yaitu yang pertama lokasi. Lokasi itu adalah suatu tempat yang bisa dilihat dari sebuah peta. Itu yang disebut lokasi. Suatu tempat yang bisa dilihat dari sebuah peta itu adalah lokasi. Sedangkan peta di situ adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Kemudian peta pertama itu ditemukan oleh bangsa Babilonia, yaitu pada tahun 2300 Masehi. Itu disebut peta tertua. Dia dibuat di bidang datar, ya, di bidang datar dari tanah liat. Itu adalah peta pertama kita di dunia, yaitu dari bangsa Babilonia. Selanjutnya komponen-komponen peta. Ada beberapa macam komponen peta, yaitu judul peta, skala peta, kemudian orientasi utara, simbol peta, simbol titik, simbol peta, kemudian garis koordinat, insert, legenda, dan sumber peta. Itu adalah beberapa macam komponen-komponen peta. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta itu adalah sesuatu yang menunjukkan apa itu isi peta. Misalnya peta Indonesia, berarti di situ ada gambar wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang kemudian yang kedua adalah skala peta. Skala peta di sini didefinisikan menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya yang di lapangan. Jadi ada skala peta, contohnya 1:1 juta. Berarti objek yang jaraknya 1 cm itu ini sama dengan 1 juta di sesungguhnya. Itu ya, itu yang dimaksud dengan 1:1 juta. Selanjutnya, skala peta itu ada dua, yaitu skala angka dan skala garis. Kalau skala angka yang ditunjukkan dengan angka, kalau skala garis ditunjukkan dengan garis. Garis itu dia per 1 cm yaitu menunjukkan 5 km, 2 cm menunjukkan 10 km, 3 cm menunjukkan 15 km, 4 cm sama dengan 20 km. Jadi 1 cm di peta berbanding 5 km di lapangan. Oke, selanjutnya orientasi peta, yaitu ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah. Ini ya, sering kalian lihat di peta. Kalian ini ya, ada ini kode ininya, bentuknya variasi. Kalian lihat kalau di peta itu ada di bawah itu ada kayak tanda panah. Itu orientasi menunjukkan utara dari barat ya, barat, timur, utara, dan selatan. Itu arah mata angin, orientasi peta. Kemudian simbol peta. Simbol peta itu tanda khusus yang mewakili objek. Jadi ada simbol-simbol dalam peta itu macam-macam. Ada beberapa, ada 4. Yaitu yang pertama simbol titik, simbol garis, simbol warna, ya, simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Simbol titik itu dia ada contohnya ibu kota dilambangkan dengan kotak. Kemudian ada gunung dilambangkan dengan segitiga. Gunung berapi dilambangkan dengan segitiga warna merah. Itu adalah simbol titik. Ada lagi disebut simbol garis. Simbol garis itu biasanya kayak ada yang seperti garis pecah-pecah, itu disebut sungai. Ada simbolnya nanti seperti ini ya. Ini sungai. Kemudian kayak jalan, ini adalah jalan raya. Kemudian ada batas daerah, dia terputus garis-garisnya, nah itu sumber daerah. Selanjutnya sumber warna. Nah, warna ini misalnya warna biru warna sungai, warna merah jalan, warna biru kedalaman lautan. Semakin dalam lautannya birunya semakin pekat. Itu simbol warna.
Kemudian simbol area. Area itu ada biasanya dia dibuat seperti bulatan tapi tidak beraturan, disebut danau. Kemudian ada titik-titiknya, garis-garis rawa. Kayak padi dibuatnya itu sawah. Itu adalah simbol area. Selanjutnya garis koordinat. Garis koordinat yaitu garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam garis lintas dan garis lintang ya, garis lintang dan garis bujur. Ini garis koordinat. Kemudian insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lain yang sangat luas. Contoh insert. Insert ini biasanya kalau kita di peta itu misalnya peta Indonesia, kita ingin menunjukkan peta Kalimantan. Biasanya ada peta kecil di atasnya, yaitu peta Kalimantan. Dia melihatkan, oh inilah peta Kalimantan. Jadi kita nggak susah-susah pada saat kita melihat atlas atau peta, yang mana ya Kalimantan. Itu ada nanti di insertnya. Oh ini bentuknya begini. Langsung kita lihat di peta, ternyata kita lebih gampang untuk melihat peta tersebut. Jadi itu disebut insert. Kemudian legenda. Bukan legenda yang disebut dalam bahasa Indonesia ya. Legenda itu menunjukkan keterangan semua objek yang ada dan muncul pada muka peta. Contohnya dalam peta di bawah sekali itu ada kotak. Nanti kita lihat petanya, ada kotak. Nah kotak itu adalah tempat meletakkan simbol-simbol disebut legenda. Jadi biasanya di kotak itu ada tanda titik, ada area, ada apa, itu namanya legenda. Tempat meletakkan simbol-simbol pada peta itu disebut legenda. Kemudian sumber peta. Nah, sumber peta ini menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Jadi kita itu kalau membuat peta nggak boleh sembarangan. Harus ada sumbernya. Siapa yang membuatnya, atau yayasan apa, atau lembaga apa, atau orangnya siapa, tahunnya tahun berapa, dan dibuat di mana. Itu adalah sumber. Kayak anak-anak ibu, materi ibu kali ini cukup di sini. Nanti kita diskusikan apa saja yang belum dimengerti anak-anak ibu. Itu saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan berdiskusi di WAG. Kemudian nanti tugasnya di Google Classroom. Selamat bekerja, selamat menonton video ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah. Suruh